Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kenalkan, nama saya Fajar Nur Muhammad dengan NIM 23121023 dari kelas STIA semester 2. Pertama, memori. Apa itu memori? Yaitu perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Nah, memori sendiri itu ada dua jenis, yakni memori internal dan memori eksternal. Kemudian, apa itu memori internal? Memori internal itu memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, seperti contohnya itu register yang ada di dalam prosesor. Nah, kemudian kalau memori eksternal itu memori yang diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Contohnya itu seperti hard disk eksternal, flash disk, dan lainnya. Nah, kemudian di dalam memori itu ada masalah atau problem, yaitu kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Nah, kemudian apa itu I/O device atau input-output device? Merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal, yakni berfungsi sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Nah, ini ada contoh mengenai output device, ada monitor, ada speaker, printer, earphone, dan juga proyektor. Nah, kemudian contoh input device-nya itu mouse, joystick, keyboard, touchpad, dan modem. Kemudian ada juga storage device. Apa itu storage device? Yaitu penyimpanan data komputer atau memori komputer merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, atau media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa jangka waktu. Ini contoh storage device: RAM, ada ROM, hard disk, flash disk, dan SSD. Nah, CPU itu bagian utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi dari program. Nah, CPU itu berperan penting sebagai otak dari komputer, melakukan operasi matematika, logika, dan mengatur aliran data di dalam sistem komputer. Nah, contoh-contoh CPU itu antara lain dari Intel itu ada Intel Core yang termasuk banyak digunakan di dalam komputer dan desktop. Kemudian dari AMD ada AMD Ryzen yang menawarkan kinerja tinggi dalam berbagai aplikasi, termasuk gaming dan produktivitas. Nah, kalau dari Intel lagi ada Intel Xeon. Ini biasanya untuk server, dan juga ada prosesor ARM, digunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, kemudian kalau prosesor yang terbaik versi saya adalah Intel Core i9 12900K dan AMD Ryzen 9 5950X. Cocok untuk gaming tingkat tinggi, merender video, dan aplikasi berat lainnya. Nah, kalau CPU itu pilihan terbaik itu tergantung pada prioritas pemakai dan dari segi harga. Misalkan keperluannya untuk gaming, atau untuk server, atau editing, dan keperluan lainnya. Baik, kemudian ada sistem bus. Sistem bus itu
jalur komunikasi fisik yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, memungkinkan transfer data antara CPU, RAM, dan perangkat input-output, serta perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Nah, ini ada bahkan mengenai sistem bus. Nah, sistem bus sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, apa itu bus data? Yakni bagian dari sistem bus yang bertanggung jawab mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem komputer. Secara spesifik, bus data adalah jalur komunikasi yang mengirimkan informasi atau data mentah dari suatu komponen ke komponen lainnya di dalam komputer. Kemudian ada bus alamat. Apa itu bus alamat? Yakni bagian dari sistem bus dalam komputer yang digunakan mentransfer informasi tentang lokasi memori atau perangkat tertentu di dalam sistem komputer. Ini adalah jalur komunikasi fisik yang mengirimkan sinyal alamat dari komponen yang membutuhkan akses ke lokasi tertentu di memori atau perangkat lainnya. Contohnya itu kayak mengakses port I/O, maka port I/O memiliki alamat hardware-nya. Kemudian yang terakhir ada bus kontrol, yakni bagian dari sistem bus dalam komputer yang bertanggung jawab mengirimkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk mengatur dan mengkoordinasikan operasi komponen dalam sistem komputer. Contohnya seperti sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Kemudian spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer saat ini banyak dan sangat bervariasi, tergantung untuk penggunaannya juga. Nah, untuk spesifikasi yang sering dicari dan sangat unggul, ini contohnya kalau di prosesor menggunakan Core i9 12900K atau AMD Ryzen 9. Nah, keunggulannya prosesor ini menawarkan performa tinggi dan multitasking, gaming, merender video. Prosesor ini sangat-sangat mumpuni dan optimal. Kemudian kalau RAM, pasti menggunakan RAM 32GB, DDR5 kalau bisa. RAM besar cepat, karena kalau untuk membuka tab-tab yang banyak itu, kalau menggunakan RAM yang besar itu bisa lebih optimal. Kemudian penyimpanan atau storage sudah pasti menggunakan SSD, kalau bisa yang NVMe, karena kecepatannya itu bisa sangat cepat, apalagi dibanding dengan hard disk biasa. Untuk booting sistem, loading aplikasi, transfer data itu sangat cepat dan efisien. Nah, kalau GPU sendiri itu biasanya opsional. Kalau perlu GPU bisa dipasang, kalau tidak ya tidak usah boleh. Contohnya ada Nvidia 3080, kalau dari AMD ada Radeon RX 6900 XT. Nah, ini biasanya dipakai untuk merender atau editing video. Nah, kalau sistem operasi ada dari Windows atau dari Mac OS yang terkenal. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.